pengamat, pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Hampir semua kita memiliki handphone kan? Pernah melihat sapi limusin? Ya, sapi limusin bukan mobil ya. Yang namanya manusia pasti pernah sakit dan pasti pernah minum obat kan? Nah, semua itu merupakan hasil dari sains loh. Wow. Edward Teller pernah berkata, sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Yuk kita kenal dengan sains bersama saya, Ibu Santi Ofriani, beberapa menit ke depan. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Dari lagu sudah disebutkan bahwa sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Fungsi sains. Yang pertama, sebagai alat agar manusia bisa bertahan hidup. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan teknologi. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempermudah kebutuhan hidup manusia. Yang berikutnya, apa saja cabang-cabang ilmu sains? Sepakati fisika, biologi, dan kimia adalah objek kajiannya. Cabang utama sains ada 5, yaitu biologi, kimia, fisika, astronomi, dan geologi. Namun, yang kita bahas kali ini yang berhubungan dengan mata pelajaran di bangku sekolah saja ya, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Sesuai dengan lirik di lagu yang kita dengar tadi ya. Yang pertama, biologi. Biologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang makhluk hidup. Lalu, apa saja yang dipelajari di biologi? Yaitu meliputi molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Apa saja sih cabang dari ilmu biologi? Di antaranya ada bioteknologi, mikrobiologi, ekologi, zoologi, dan lainnya. Terus, apa sih manfaat biologi? Yaitu menghasilkan jenis tumbuhan dan hewan yang bersifat unggul. Berikutnya, penyembuhan terhadap suatu penyakit dengan cara operasi atau mengganti jaringan pada tubuh. Mengembangkan tubuh hewan dan tumbuhan sebagai bahan baku industri, dan lainnya. Kenapa belajar biologi itu penting? Ayo, kenapa belajar biologi itu penting? Yang pertama, memberikan pemahaman tentang perilaku hidup bersih. Lalu, yang kedua, membantu manusia menjaga kesehatan mereka dengan perilaku hidup yang baik bagi tubuh. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang
sumber daya alam yang digunakan manusia, dan lain-lainnya. Berikutnya kita menuju ke cabang sains yang kedua, yaitu mata pelajaran kimia. Kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, apa saja sih yang dipelajari di cabang kimia ini? Yaitu meliputi perkembangan model atom dan partikel-partikel dasar penyusun atom, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur, sifat-sifat periodik unsur, ikatan kimia, dan bentuk molekul. Lalu, apa saja sih cabang ilmu kimia? Di antaranya, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, dan lain-lain. Terus, apa sih manfaat kimia? Manfaat kimia yang pertama, memahami fenomena-fenomena di alam yang berkaitan dengan materi dan perubahan materi. Yang kedua, mengenal bahan-bahan kimia berbahaya dan menghindarinya. Yang ketiga, mengetahui bahan-bahan kimia pencemar lingkungan dan tentu saja mengurangi penggunaannya. Lalu, kenapa sih belajar kimia itu penting? Alasan yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan minuman dan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pakaian yang kita gunakan. Yang ketiga, menjaga dan merawat kesehatan tubuh kita. Yang keempat, memenuhi kebutuhan energi yang kita gunakan. Dan yang terakhir, memenuhi udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah, dan beragam lain. Cabang sains yang kita pelajari yang terakhir yaitu fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri. Lalu, apa saja sih yang kita pelajari di cabang fisika ini? Yaitu, ada berbagai fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang ada di dalamnya, baik secara mikroskopik maupun makroskopik. Nah, bagaimana dengan cabang ilmu fisika? Cabang ilmu fisika ada beberapa ya. Ada mekanika, elektronika, relativitas, fisika inti, kosmologi, dan lain-lain. Terus, apa saja ya manfaat belajar fisika? Yang pertama, ilmu fisika membantu manusia untuk berpikir secara runut dan terstruktur. Yang kedua, membantu memahami seluruh fenomena alam sehingga kita dapat mengetahui apa saja fenomena alam yang baik
dan tergolong berbahaya bagi perkembangan peradaban manusia. Yang ketiga, memberi kemudahan untuk mempelajari ilmu dari bidang lainnya. Karena ilmu fisika sangat relevan dengan seluruh bidang ilmu. Dan yang terakhir, mendukung kemajuan teknologi. Karena seluruh teknologi masa kini didasarkan pada ilmu fisika. Lalu, kenapa ya belajar fisika itu penting? Yang pertama, fisika mengungkap rahasia alam yang terjadi. Yang kedua, fisika berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Yang ketiga, fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, fisika sebagai ilmu dasar mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Referensi untuk belajar fisika bagi pemula bisa untuk siswa belajar dan mengerjakan tugas di sekolah. Nah, kalau bosan atau susah menghafal, bisa sambil bernyanyi lagu fisika. Sebagai bahan ajar guru dalam mengajar juga bisa. Langsung saja kunjungi channel Pura-Pura Tahu Fisika. Silakan pilih playlist sesuai judul pembahasan materinya. Semua sudah komplit. Bantu support dengan cara di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Demikianlah pengenalan singkat tentang apa itu sains. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia. Kegiatan pengamatan dan penelitian